Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Gang Troll part ke-6. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya tidak ada di deskripsi. Sebelumnya, kota Burhan yang sudah dikuasai undead sudah dimasuki pasukan Holy Empire yang dipimpin oleh Agwedol. Di tempat lain, Ji-young masih mengikuti pelajaran kampus yang diberikan Piljon. Ia saat ini sedang mendemonstrasikan ke semua siswa bahwa alat VR bisa mensinkronasikan otak manusia. Namun setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam sinkronisasi alat tersebut. Jika sinyal otak yang ditangkap alat VR tersebut sangat berpengaruh dalam kemampuan bakat seseorang, maka dari itu, Piljon meminta salah satu siswanya untuk mencoba alat VR ini untuk sinkronisasi. Dan akhirnya salah satu siswa mengajukan dirinya untuk mencoba alat tersebut yang bernama Kang Tae-su. Banyak orang yang membicarakan Kang Tae-su karena dirinya adalah salah satu seorang leader dalam sebuah kerja kelompok di dalam kampus tersebut. Dirinya juga menyinggung Ji-young di saat berjalan di sampingnya. Sungguh menarik anak ini, kata Ji-young. Setelah itu, Kang Tae-su mencoba alat VR yang digunakan Piljon untuk pengetesan sinkronisasi dan mendapatkan skor 21%. Sebuah skor yang tinggi saat ini, namun belum bisa memecahkan rekor yang saat ini berada 26% dalam sinkronisasi. Kang Tae-su membanggakan dirinya dan menunjuk salah satu orang untuk mencoba alat VR tersebut, yaitu Ji-young. Ji-young pun senang karena merasa ditantang oleh Kang Tae-su. Akhirnya Ji-young mencoba alat sinkronisasi tersebut dan mendapatkan skor 92%. Sungguh angka yang sangat tinggi dan memecahkan semua rekor dalam sinkronisasi. Semua orang terkejut melihat Ji-young dan tidak percaya. Mungkin dibilang ini sebuah bug atau error, namun Piljon mengatakan bahwa ini bukan error maupun bug. Akhirnya Ji-young membungkam mulut Kang Tae-su yang sombong dengan skor tertinggi milik Ji-young. Memang semua orang tidak percaya bahwa Ji-young mempunyai skor yang paling tinggi dalam sinkronisasi. Setelah kampus selesai, dirinya mencoba melihat berita hari ini bahwa Choi Jae-kyu sudah meminta maaf ke semua media karena ulahnya di game Arcadia. Channel YouTube-nya juga meledak karena video Ji-young sebelumnya viral. Jadi masalah keuangan dan utang saat ini bisa diatasi Ji-young. Ji-young juga berpikir untuk menjual item dari skill plausibility miliknya. Namun saat ini tidak perlu karena AdSense-nya sangat banyak. Sementara itu datang temannya yang memberitahu dirinya juga sudah mencoba alat sinkronisasi tersebut, namun mendapatkan skor yang kecil. Dirinya juga memberitahu bahwa saat ini Ji-young banyak mendapatkan pujian semua orang karena skor Karena skor sinkronisasi sangat tinggi. Akhirnya Ji-young membongkar identitasnya ke temannya ini bahwa ia bermain game Arcadia dengan menggunakan nickname Dex. Mendengar perkataan Ji-young tersebut membuat temannya terkejut bahwa dirinya tahu bahwa nickname Dex itu siapa. Seorang legenda di dalam game dan menjadi top 1 di semua game. Dirinya juga tidak percaya bahwa Ji-young adalah Dex yang ia maksud. Namun Ji-young meyakinkan bahwa dirinya lah Dex. Temannya tersebut sadar bahwa hasil sinkronisasi sebelumnya adalah rekor yang tertinggi yang dimiliki Ji-young. Dan akhirnya dirinya juga mengakui bahwa ia adalah penggemar berat nickname Dex atau player yang bernama Dex. Di tempat lain, para player masih melakukan dungeon raid dan mereka dibantu seorang player Dark Magic nomor 1 di game Arcadia, yaitu Flame Dragon of Darkness. Setelah semua selesai, dirinya merasa bosan karena masih membunuh monster dengan mudah. Namun dirinya mendapatkan sebuah quest
untuk mengungkap salah satu dark magic lain yang telah membunuh Burhan di kota Marun. Namun player dark magic ini tidak peduli akan quest ini. Akan tetapi quest tersebut langsung berubah menjadi quest ICT 1, masuk ke dalam quest utama pada dark magic. Sementara itu, Ji-young akhirnya sudah login kembali ke dalam game. Namun Ji-young dimarahi oleh sang iblis karena sudah mengacaukan sistem, karena sudah berlebihan menggunakan skill leads. Bahkan malaikat pun sependapat dengan iblis karena Ji-young terlalu berlebihan menggunakan skill tersebut. Namun malaikat juga menghina leads tersebut yang sudah dikeluarkan iblis sebelumnya karena sudah banyak membantai para player. Akan tetapi iblis sangat kesal dan membuat iblis marah. Dirinya akhirnya berantem melawan malaikat dan dilihat oleh Ji-young. Memang ini juga termasuk ke dalam rencana Ji-young untuk meninggalkan banyak undead di dalam kota dan mengacaukan kota tersebut agar para player tahu bahwa kebangkitan Leeds akan mulai menyebar. Sementara itu, Aguedol sudah memberitahu ke Bapak Amin bahwa telah terjadi penyerangan undead dan Leeds adalah dalang semua peristiwa ini. Bapak Amin sangat khawatir akan hal tersebut. Dirinya takut akan kejadian di masa lalu akan terulang kembali, yaitu peperangan kegelapan melawan cahaya. Dirinya menyuruh Aguedol memimpin semua pasukan Holy Empire untuk mulai melakukan penghakiman atas kegelapan dan kejahatan. Dan sebarkan semua informasi ini ke semua player di game Arcadia. Setelah itu muncul quest utama yaitu ACT-1 Witch Hunt. Quest ini diharuskan pasukan cahaya membunuh semua player dark magic sebanyak 50 juta player dan 1 pengguna leads. Quest ini juga dilihat oleh cewek dark magic ini seakan tidak percaya bahwa akan terjadi pembantaian. Ya, inilah yang dinantikan Ji-young untuk quest ini keluar, yaitu peperangan antara cahaya dan kegelapan, antara Holy Camp dan Evil Camp. Memang kedua belah pihak ini dari dulu tidak pernah akur dan selalu melakukan perselisihan. Hingga akhirnya sistem Arcadia menyediakan sistem PvP untuk menentukan perselisihan kedua belah pihak tersebut agar tidak terjadi PK di dalam game, sehingga peraturan PK tersebut ditiadakan. Namun dampak dari quest ini adalah sebuah ketidakadilan bagi player Evil Camp, bahwa mereka saat ini sedang diburu oleh pasukan Holy Camp. Sementara itu cewek dark magic ini ingin berlindung di dalam kota karena saat ini para pasukan Holy Camp sudah melakukan pergerakan. Akan tetapi dirinya melihat sebuah notif yang menunjukkan bahwa sistem anti PK di dalam kota sudah ditiadakan, yang menandakan bahwa para player diperbolehkan membunuh player Evil Camp yang berada di kota tersebut. Cewek dark magic ini mulai terkepung pasukan Holy Camp dan mulai menyerangnya. Tanpa pilihan lain, dirinya langsung menyerang mereka sampai lockout. Namun dirinya tidak peduli bahwa akan terkena penalti karena sudah melakukan PK. Sementara itu, Ji-young sudah mendapatkan quest tersebut dan membuat iblis kaget karena Ji-young sudah melewati batas lagi. Karena quest ini yang membuat kacau game Arcadia. Akan tetapi Ji-young masih santai karena hal ini yang ia inginkan. Akhirnya iblis meminta malaikat untuk menenangkan semua player Holy Camp dan menunjukkan sosok aslinya. Namun malaikat tidak peduli permintaan iblis karena rencana ini akan baik jika membunuh para evil di game Arcadia. Ya, iblis sangat marah ke Ji-young dan meminta dirinya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Ya, akhirnya Ji-young meminta malaikat untuk menengahi perperangan ini agar lebih adil lagi. Karena perburuan para Holy Camp terhadap Evil Camp sangat nggak ngotak. Sementara itu, malaikat setuju atas permintaan Ji-young dan akan menengahi peperangan ini. Akhirnya malaikat pergi ke tempat Holy Camp untuk melakukan mediasi terhadap semua player Holy Camp di sana. Malaikat memberitahu
bahwa dirinya sudah diutus dewa untuk mengubah sistem pada quest ini agar lebih adil lagi. Sementara itu, Ji-young melihat pada quest utama sudah ada perubahan, yaitu hanya pengurangan jumlah player yang diburu sebanyak 100 player dari 50 juta player. Memang sungguh diskon yang sangat sedikit bagi quest tersebut. Ya, Ji-young dan Iblis sangat kesal karena hanya berkurang 100 orang saja. Namun malaikat mengatakan bahwa ini adalah sudah besar untuk diskon pembantaian bagi para Evil Camp. Melihat situasi saat ini, Ji-young mempunyai sebuah ide yang gila. Ji-young meminta Iblis untuk melakukan sebuah hal yang mengejutkan lagi. Di tempat lain, cewek Dark Magic ini sudah dikepung oleh pasukan Holy Camp. Dirinya sudah terpojok di sana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun setelah itu datang Iblis di hadapan cewek Dark Magic ini dan menghalau serangan ke arah cewek tersebut. Iblis juga memberikan bola magic ke arah salah satu pasukan Holy Camp untuk langsung membunuhnya. Melihat situasi di depannya, cewek tersebut sadar bahwa makhluk ini adalah sosok iblis terkuat di game Arcadia. Setelah itu, pasukan Holy Camp langsung menyerang cewek Dark Magic ini dan iblis secara bersamaan. Akan tetapi, iblis melindungi dengan barrier anti-magic. Iblis memberikan skill debuff ke semua pasukan Holy Camp tersebut agar terkena stun selama beberapa detik. Akhirnya Iblis langsung membantai pasukan Holy Camp dengan satu kali skill saja. Sungguh kekuatan yang sangat overpower. Cewek tersebut tahu bahwa di hadapannya adalah seorang Raja Iblis dan dirinya berterima kasih kepadanya karena telah membantunya dari pengepungan ini. Cewek Dark Magic tersebut juga mengatakan bahwa dirinya adalah fans dari Raja Iblis, Monarchs of Darkness. Setelah itu, Iblis memberikan sebuah perintah ke cewek ini untuk melakukan sesuatu, yaitu menjadi simbol dari Sang Evil. Sebelumnya, dalam sebuah cerita terdahulu, ada seseorang yang telah menjual jiwanya ke Demon dan merubah dirinya menjadi Lich Agrimor. Setelah menguasai benua Arcadia, terdapat seseorang yang berhasil mengalahkannya dengan menusuk sebuah pedang legendaris dari cahaya dewa. Dan inilah menjadi kekalahan Lich dalam peperangan tersebut, hingga dirinya tersegel di dalam neraka jahanam. Jiwa Lich masih memiliki dendam yang besar dan suatu saat akan membalas semuanya jika masih punya kesempatan lagi. Hingga suatu saat Demon King menemui Lich untuk melakukan sebuah misi untuk mengacau dunia lagi, karena membutuhkan banyak plausibility yang besar untuk mengeluarkan Lich dari neraka ini. Maka dari itu, Lich agar bertindak jangan seenaknya di saat dia bebas nanti. Akhirnya Lich setuju atas permintaan iblis tersebut dan akan melakukan misi ini dengan benar. Sementara itu, iblis langsung membuka lingkaran sihir terhadap cewek ini untuk membuka kontrak terhadap Lich. Cewek tersebut merasakan kekuatan yang besar dari kegelapan yang merasuki dirinya, yaitu Lich Agrimor. Setelah itu, iblis memberikan misi ke cewek tersebut untuk mengalahkan sang paus dan menduduki sebuah kerajaan. Akhirnya semua equipment yang dipakai cewek ini sudah ditingkatkan menjadi overpower karena dibantu oleh Lich. Memang ia sangat kaget melihat statnya ini karena kekuatannya sudah melebihi para ranker dunia. Dia juga mungkin bisa menjadi player nomor 1 di dunia di dalam game Arcadia. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya iblis memberikan sebuah surat untuk cewek Dark Magic ini untuk dibaca. Iblis mulai merekam semua perkataan cewek tersebut untuk menyebarkan ke semua player di game Arcadia. Beberapa saat kemudian, akhirnya Ji-young logout dari game tersebut dan melihat berita saat ini di internet. Banyak para player yang sudah membuat tim party untuk bertahan dan menyerang di dalam forum tersebut. Memang ini sesuai perkiraan Ji-young bahwa di dalam game sangat kacau. Banyak player yang sudah terbunuh dalam quest utama ini
karena mereka juga mendapatkan hadiah dari hasil PK tersebut. Akan tetapi terdapat komplainan dari player pengguna Evil karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diburu di dalam game. Ya, Ji-young tidak peduli akan hal tersebut. Dirinya lebih baik mengedit video yang direkam oleh iblis sebelumnya dan mengupload ke dalam YouTube. Rencana Ji-young ingin melihat bagaimana reaksi semua player melihat video tersebut. Inti dalam video tersebut adalah cewek Dark Magic sebelumnya ingin menyatukan semua pasukan Evil, termasuk penjahat, assassin, bandit, dan pasukan kegelapan untuk membuat pasukan lebih besar, serta dirinya sebagai yang memimpin dari Evil Camp. Dengan kekuatan Leeds Agrimer di dalam dirinya, maka kita tidak akan terkalahkan. Sementara itu di wilayah Mikael, dirinya terkejut bahwa pasukan undead mulai bergerak menuju suatu tempat. Mikael juga melihat Ji-young ikut dalam rombongan undead tersebut. Setelah itu Ji-young memberikan penjelasan ke Mikael bahwa saat ini akan terjadi peperangan antara cahaya dan kegelapan. Maka dari itu Ji-young membawa pasukan ini untuk berjaga di daerah Mikael untuk melindungi bisnis tambangnya di daerah tersebut. Bahkan undead buruan ikut serta dalam pasukan ini. Ya, Mikael sangat senang bahwa Ji-young berhasil membunuh Burhan dan menjadikan dirinya undead. Memang ini sebuah hukuman bagi penjahat yang korup yang memulai pertikaian internal kerajaan. Di tempat lain di sebuah markas cabang Arcadia, Korea, akhirnya Lee Mi-yoon login ke dalam sistem game Arcadia. Dia sadar bahwa muncul sebuah quest yang tidak sebanding dan tidak adil di dalam game tersebut. Maka dari itu Lee Mi-yoon bertemu dengan AI Alice agar memperbaiki quest tersebut supaya tidak merusak sistem game Arcadia. Setelah itu Alice menyetujui permintaan dari Lee Mi-yoon untuk mengubah sistem pada quest ini. Akhirnya sistem tersebut menonaktifkan death penalty. Akhirnya para pasukan Evil Camp bisa melakukan pergerakan dan penyerangan terhadap Holy Camp dan ikut menjalankan quest utama ini. Karena sebelumnya mereka dibatasi oleh sistem ini dan akan mendapatkan penalti setelah membunuh player. Dan akhirnya sistem quest sudah adil kembali dan para user Evil tidak akan takut lagi karena mereka diburu dan akan dibunuh. Akan tetapi pihak Holy Camp tidak tinggal diam setelah diupdate sistem quest ini. Mereka membuat strategi baru untuk mengatur bala bantuan dan membantu satu sama lain. Karena tercipta pasukan yang sama kuatnya antara kedua belah pihak, maka jalan pertarungan ini berjalan sangat lama. Namun di lain sisi, Ji-young menikmati pertarungan ini walau dia masih santai. Dirinya juga mendapatkan poin plausibility yang banyak dari pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Tanpa melakukan apapun, dirinya bisa cuan dari sini. Ji-young mulai menyadari bahwa sistem di game ini sangat seru dinikmati. Hingga suatu saat iblis datang menemui Ji-young. Dirinya masih kesal karena sudah banyak mengeluarkan plausibility untuk mengeluarkan Leeds dari neraka. Namun malaikat mengatakan untuk membiarkan demon ini karena saat ini dirinya sedang boros pakai plausibility. Akhirnya Ji-young meminta sesuatu terhadap malaikat, yaitu skill Divine Descent. Malaikat menyarankan untuk menggunakan salah satu hero yang legendaris yang bernama Kadil. Melihat hal tersebut, iblis sadar bahwa hero ini adalah pemilik dari Holy Sword yang membunuh Leeds di masa lalu. Setelah itu, Ji-young menggunakan kemampuan hero tersebut dan menggunakan pedang Holy Sword. Iblis sangat khawatir bahwa Leeds akan dibunuh lagi oleh pedang tersebut. Namun malaikat sangat senang jika Leeds mati untuk kedua kalinya di pedang tersebut. Hingga suatu saat Ji-young menyadari bahwa jika melakukan insiden semakin besar, maka akan meningkatkan jumlah poin plausibility yang banyak. Memang aku tidak baik maupun jahat. Aku hanya player yang mencari keuntungan sendiri. Saatnya kita mulai peperangan ini. Kata Ji-young.
Dan setelah itu Manhwa Kang ngetrol bersambung di sini. Semoga kalian gak paham dengan ceritanya. Sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video. Woo!